Assalamualaikum, Dato. Waalaikumsalam, Pak Mar. Ini mau tanya, Dato, bagaimana HPI ini untuk mempersatukan budaya Hari Puisi Indonesia, seperti apa untuk kita ke depannya bersatu, tidak hanya bersastra, tapi kita berteater, berfilm, seni lukis ataupun apa. Ya. Silakan, Dato. Terima kasih, Pak Mar. Ya. Luar biasa ini, alhamdulillah semalam kita juga menghadiri di acara penetapan Hari Puisi tanggal 26 Juli oleh pemerintah. SK-kan, memang sudah ke-13 sekarang Hari Puisi Nasional, Ya. tapi tadi malam Pak Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan sudah meng-SK-kan. Langsung nanti berapa pencetusnya ya, fundernya ada Asdizal Nur, ada Pak Presiden ya. Ya. Siapa Presiden, Pak Mar? Sutaji Nah, Kasubah. Sutaji Bakri. Farida. Farida, ya, ada berapa orang ya? Ya. Kemudian ada juga tamu-tamu undangan yang membacakan puisi. Jadi tadi malam tuh saya merasakan suasananya kebersatuan budaya ini melalui puisi. Nah, kenapa puisi menjadi jembatan itu yang Ya, tadi jembatan, Pak Ketua ya. tanyakan ya? Ya. Karena memang puisi ini lewat bahasa. Nah, bahasa yang kebetulan yang sama yang dipakai di kita itu menjadi puisi itu adalah bahasa pemersatu kita, bahasa Melayu yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Nah, menurut saya bahasa inilah yang akan mempersatukan kita dalam kebudayaan. Itu menjadi poin Pak. Alhamdulillah sekarang dengan adanya pantun yang sudah mulai berkembang lagi, anak-anak pun sudah mulai kan ya, anak-anak muda sudah biasa berpantun, bahkan sampai kepada tingkat-tingkat ini acara pejabat internasional bahkan sudah mulai berpantun nih. Sepertinya suasana berbahasa kita, suasana kebersatuan kita akan makin terasa ke depan. Menurut saya puisilah sebagai pemersatu seni dan budaya Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aki Manja atau Manja Yusirwan, PLT Sekdis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Hari Puisi Indonesia Mempersatu Budaya yang diselenggarakan oleh salah satu komunitas belantara sastra yang ada di Kota Bekasi menyelenggarakan hari ini di Bekasi Creative Center dengan menghadirkan tokoh-tokoh populer, orang-orang hebat di bidang sastra yang ada di Nusantara hadir ke Kota Bekasi. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi menyambut gembira bahwa geliat sastra dan budaya Kota Bekasi terus berprogres dan terus berkembang. Kita harapkan di tahun-tahun mendatang perhatian pemerintah dalam bidang pembiayaan, dalam fasilitasi tentunya harus lebih ditingkatkan. Terima kasih, selamat berpuisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra, salam literasi. Kita melihat di sini Hari Puisi Indonesia Mempersatu Budaya. Tahun yang bertahan sampai dengan kira-kira tahun 2010, 30 tahun. Ada sangat mudah mendirikan persatuan. Tetapi yang mendirikan kesatuan itu jauh lebih sulit. Nah, ketika ada Hari Puisi Indonesia Mempersatu Budaya, kita berharap bahwa dalam puisi itu sudah terkandung cabang seni yang lain. Jadi, Hari Puisi kita berharap akan mempersatukan seniman di negeri kita, di Indonesia. Saya Saud Poltak Tambunan, sastrawan, novelis, menyambut gembira Hari Puisi Indonesia. Kemarin juga saya hadir di tim dan Mas Marjuki, dan saya hari ini hadir di Bekasi bersama-sama dengan komunitas belantara sastra, ingin menandai hari ini dengan kegiatan seni. Nah, saya ucapkan selamat dan semoga identitas budaya kita, budaya nasional itu yang di dalamnya adalah mosaik budaya-budaya daerah, tetap kita pertahankan. Kita boleh mengikuti zaman, tapi tetap mempertahankan budaya kita. Salam literasi, salam sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Komunitas Yayasan Komunitas kita mengucapkan selamat tes kepada komunitas Belantara Sastra yang mengadakan kegiatan pentas seni dan diskusi kebudayaan di Gedung Kreatif Center Bekasi. Selamat berkarya, selamat menikmati hasil karya rekan-rekan kawan. Tes terus buat semua dalam kerja-kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diminta untuk jadi narasumber di acara ini. Walaupun saya belum paham nih, karena belum kasih tema ya. Tapi biarlah nanti bergulir gitu saja, dan nanti akan 5 orang ya narasumber tentang telaah budaya. Entah apa hanya Bekasi atau nanti secara umum. Nah baiklah, acara ini belum dimulai tapi nada-nadanya saya pikir seru nih. Karena apa, akan didukung oleh unsur seni rupa ya. Padahal yang sangat kompeten atau yang tertuju sekarang ini adalah tentang sastra ya. Jadi dalam rangka Hari Puisi Indonesia. Nah ini sering saya ikuti karena basic saya yang sekarang ini dominan ke seni rupa. Lalu-lalunya saya juga sastra juga. Seringlah waktu saya jadi ketua Dewan Senian, lalu saya selalu mensupport tentang sastra. Karena apa? Katanya lalu bahwa penetapan Hari Sastra Nasional itu bertajuk atau didasarkan oleh tokoh karya Chairil Anwar. Nah itu yang saya juga baru tahu kemarin dalam pengukuhan Hari Sastra Nasional, Hari Sastra Indonesia. Mungkin itu aja. Selamat nih kepada panitia dan yang memang selalu eksis di Gedung Kreatif Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat kepada panitia, khususnya Bang Muhammad Tajudin yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Saya menyambut baik ya. Saya Darmawan, saya mengajar, kemudian saya tergabung di Rumah Seni Budaya Pandawa. Ya. Nah ini menarik karena ini kebetulan karena saya dari rupa ya, seni rupa, ini sastra. Jadi disinilah pertemuan antara sastra dan rupa. Ya. Ini bagi saya sangat excited ya. Next kita berharap bahwa acara-acara ini bisa mengkolaborasi para pelaku seni ya, selaku pelaku seni, para pegiat seni yang ada di Bekasi Raya ini untuk bisa bersama-sama. Saya berharap nanti akan bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan. Saya terus terang aja pengen ada sesuatu yang mungkin akan bisa kita bawa untuk kemajuan atau keberlanjutan seni budaya khususnya di Bekasi. Salam seni, salam sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Hadi Maulana Saibin. Saya dari komunitas literasi Betawi. Pertama tentunya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT bahwa di dalam kegiatan bersenian kita ini selain kita mengasah kreativitas kita juga kita merajut silaturahim. Mudah-mudahan apa yang nanti kita hadirkan ini menjadi suatu masukan yang akan berguna bagi kegiatan di dalam kita berkesenian, karena di dalam berkebudayaan ini banyak hal yang akan bisa dicapai, yang mudah-mudahan itu akan bisa memajukan ilmu pengetahuan. Dan tentunya juga saya sangat berterima kasih kepada komunitas Belantara Sastra yang ada di Bekasi ini, yang alhamdulillah saya sudah 2 kali diundang. Walaupun di dalam kegiatan ini saya hanya akan mengisi beberapa acara saja, mudah-mudahan itu juga akan menjadi berguna bagi kegiatan yang lainnya. Sekali lagi selamat
bagi kegiatan yang ada di Kota Bekasi ini, dan ini mudah-mudahan bisa jadi kemajuan juga. Dan terima kasih kepada panitia, mudah-mudahan ini berjalan lancar dan sukses, dan mudah-mudahan ini mendapat ridha dari Allah SWT. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kong Guntur Elmogas, yang pantun Indonesia, rajanya pantun Bekasi, rajanya pantun undang oleh apa marah Belantara Sastra. Belantara Sastra itu sastra berarti ampar-amparan tuh di antara hutan. Jadi emang tuh saudara Umar Tajudin ini dia tuh keliling apa Nusantara. Dia mengadakan acara di Gedung Kreatif Center Kota Bekasi untuk mengadakan pagelaran puisi, pantun, sastra, pokoknya dalam rangka Hari Puisi Indonesia. Saya tahu bahwasanya puisi itu pemersatu bangsa, menyatukan umat, memperhalus budi pekerti, banyak masih baik lain. Hanya dengan berpuisi kita tidak bisa berkorupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 WIB akan ada pembukaan pembacaan doa yang dibacakan oleh Nur Haji Saidi, dan selanjutnya lagu Indonesia Raya akan ditampilkan oleh Sanifah Hikmah, dan pesona pantun Betawi oleh Kong Guntur Elmogas, dan sambutan akan dibacakan oleh Ketua Penyelenggaraan Umar Tajudin, Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Abdul Haris Bobiho, dan terhubung Bapak Wali Kota tidak bisa hadir. Kita akan dibacakan oleh kata sambutan oleh Bapak Budayawan, Dr. Andes, Insinyur Dedi Wisman, SSI, MBA, MASI, Bapak Dedi. Dan selanjutnya jam 12 akan ada Isloma dan tari dan penampilan tari dan juga puisi. Selanjutnya jam 12.30 akan ada stand up comedy. Selanjutnya jam 14 waktu Indonesia Barat akan ada diskusi kebudayaan modern yang moderator. Dan selanjutnya jam 14 waktu Indonesia Barat akan ada opening foto bersama. Para hadirin, teman-teman yang hadir pada hari ini, mari kita sebentar untuk menengadahkan hati kita, memohon kehadirat Allah SWT pada hari ini
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakan pintu hati kami, beri kami kepahaman dalam memahami ayat-ayat yang terpampang di hadapan mata kami, karena itu semua adalah berkat dari yang untuk kami pelajari, untuk kami pahami, dan untuk kami amalkan di dalam kehidupan kami. Karena itu, beri kami keselamatan di dalam kehidupan ini, untuk kami, untuk yang hadir di hari ini, di ruangan ini, atau bagi siapapun yang memang menginginkan maghfirah dan rahmat dari Ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan, yang kami ucapkan selain rasa terima kasih bahwa nikmat-Mu yang mana lagi yang hendak kami dustakan. Itu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru saya, tokoh budayawan Kota Bekasi. Terima kasih dan sembah santun saya kepada Dato yang berkenan hadir. Terima kasih banyak Dato. Acara ini saya selenggarakan adalah dari kita untuk kita dalam rangka Hari Puisi Indonesia yang kemarin jatuh pada tanggal 26, kita rayakan di tanggal 23. Kita bertanya kepada HPI mempersatu budaya. Apa yang dimaksud mempersatu budaya? Saya berkeinginan atau berkemauan atau berniat, berpandangan bahwa bukan hanya puisi, bukan hanya sastra, tetapi seni-seni budaya lainnya perlu kita bersama-sama untuk mengangkat seni budaya secara utuh, secara bersamaan. Seperti itu. Jadi tujuan saya itu adalah untuk menyatukan seni budaya, baik itu seni tari, seni musik, seni rupa, seni film, peran, atau seni apapun. Ayo kita bersama-sama untuk memajukan seni budaya kita sendiri, terutama secara nasional. Begitu. Dan baru ini dapat informasi bahwa Pak Wakil nggak bisa hadir dadakan. Ya wakil Kabin ini kan. Alhamdulillah Pak Kabin datang. Undangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabin, saya nggak lihat. Mudah-mudahan teman juga, saya juga, guru saya juga. Alhamdulillah dia datang. Begitu kira-kira untuk membersihkan waktu, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, ibu, bapak, dan adik-adik yang mensupport acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati Bang Umar selaku panitia penyelenggara, kemudian guru kita Kong Ridwan Mahid, kemudian juga ada di sini ada Kong Guntur, ada Bang kita nih hari ini baru ketemu dengan saya panggil baru bertatap muka, ada Bang Mumu di depan, ternyata ada Bang Mumu di sini saya baru lihat, terus ada Bang Oman di belakang, serta Bapak dan Ibu orang-orang hebat pastinya yang ada di depan saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu.
namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama permohonan maaf, harusnya hari ini yang membuka adalah Bapak Wakil Wali Kota di acara kita, ya Bang Umar ya, sesuai dengan undangan. Karena pada kegiatan beliau hari ini kita ada 4 kegiatan hari ini yang harus kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan. Tadi pagi juga ada pelaksanaan apel Hari Anak Nasional di Taman Plaza Papua Candrabaga. Terus hari ini pun ada kegiatan di alun-alun Bekasi, Porosilat masih ada kegiatan hari ini. Kemudian ada dari komunitas bangun kota juga ada kegiatan jalan jalin kawasan kota tua Bekasi. Hari ini juga acara dimulai dari Hoklaikyong. Jadi hari ini kita memang berbagi. Sebetulnya hari ini pun saya sudah izin tidak akan ada aktivitas karena memang lagi kondisi kesehatan yang tidak memadai. Karena semalam kegiatan sampai malam saya. Hari ini agak-agak kurang sehat, tapi demi kita mensukseskan acara seni dan budaya yang memang saya bidangi, apapun itu saya lakoni hadir ke tempat Bapak dan Ibu hari ini. Dan acara kita ini bukan menjadi satu acara yang tidak ada kelanjutannya. Kita berharap ke depan acara kita menjadi satu acara yang terus berprogres, terus berproses, semakin besar, peminat kita pun semakin banyak. Apalagi wali kota kita hari ini adalah orang yang sangat concern dengan seni dan budaya, apakah itu budaya lokal Bekasian maupun budaya Nusantara pada umumnya. Jadi kita jangan berkecil hati bahwa kita memang sudah sangat disupport. Tidak sederhana itu Pak Umar ya. Karena kalau kita mau bikin suatu kegiatan, saya sampaikan ke Pak Umar ketika ngobrol kita di ruang kerja saya, 1 tahun sebelumnya acara ini harus sudah kita sampaikan sehingga nanti pemerintah bisa mengagendakan ini dalam musrembang, kemudian dalam program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Betul ya? Jadi kepada semua teman-teman yang memang nanti punya rencana ke depan, rencana itu tidak bisa kita lakukan to the point, tapi kita jadwalkan 1 tahun sebelumnya untuk diagendakan oleh pemerintah. Contoh misalnya, ada beberapa acara dadakan tahun kemarin di 2024, misalnya acara dadakan yang kemudian jadi satu acara agendanya Kota Bekasi. Misalnya acara dadakan kemarin ada acara nanggap wayang. Nanggap wayang kemarin dilaksanakan di Taman Plaza Papua Candrabaga. Itu adalah sebuah rencana dari komunitas Kastri Kota Bekasi yang menginisiasi ingin nanggap wayang Jawa dalam rangka apa? Kota Bekasi sekaligus tasyakuran terpilihnya wali kota dan wakil wali kota baru. Jadi Kastri yang ngadain, berinisiasi dengan Dinas Pariwisata. Akhirnya inisiasi kita fasilitasi dengan ruang publik yang ada, yaitu Taman Patriot Candrabaga. Makanya ketika kemarin teman-teman pada sounding ke saya, kok nanggapnya wayang Jawa, kan kita orang Bekasi. Yang ada bukan dinas, tapi yang ada adalah komunitas dalam rangka tasyakuran. Apapun itu akhirnya kita gelar, kita inisiasi. Alhamdulillahnya acara itu sekarang sudah masuk ke program kerja bidang kebudayaan tahun 2026 sudah dianggarkan. Ini satu. Ya, tahun depan saya dapat anggaran 100.000 juta untuk nanggap wayang. Nanti kita mau nanggap wayang apa? Terserah, nanti kita diskusikan. Mau wayang Bekasi, mau wayang Jawa, mau wayang Sunda, silahkan kita diskusikan. Yang penting apa? Anggaran itu udah masuk. Oke. Yang kedua, saya kasih lagi nih. Jadi yang dadakan-dadakan hari ini menjadi program, satu lagi. Tablik akbar, halal bihalal, yang mengadakannya adalah FUI Kota Bekasi. Supaya kegiatan menjadi lebih meriah, ditambah judul di belakangnya, Lebaran Orang Bekasi. Lagi-lagi MUI-nya keterbatasan mendesain sebuah program acara. Minta lagi lah Dinas Pariwisata, Bidang Kebudayaan, saya bikinlah program itu di Taman Plaza Candrabaga. Kita kawinkan tuh program religi dengan program seni budaya. Digelarlah
di lapangan Plaza Kapol Indramayu yang menghadirkan lebih dari 10.000 pengunjung karena kita siapkan makan gratis bersama-sama. Hari ini itu sudah masuk ke program kebudayaan, dianggarkan 150 juta untuk tahun 2026, adanya nanti di bidang pariwisata dan kebudayaan. Kayak gitu. Satu lagi acara kita yang besar yaitu Pesona Nusantara Bekasi Keren yang akan kita gelar pada tanggal 30 Agustus 2025 dalam rangka HUT RI ke-80, dalam rangka HUT Jabar ke-80, dalam rangka kegiatan Kota Bekasi yang ketiga. PNBK akan kita gelar secara besar-besaran. Kita doakan itu pun akan mendapat anggaran dari APBD Kota Bekasi. Jadi kayak gitu. Kalau kita mau bikin acara, jauh-jauh ini kita siapkan. Ketika ada musrembang tingkat kelurahan, datang kita buat proposal. Ajuin musrembang, tolong dong dicantumkan nih acara kita buat tahun depan. Nanti musrembang tingkat kecamatan, kita awal lagi, tolong dong acara saya nih buat tahun depan. Nanti sampai tingkat musrembang kota, ketika sudah ditetapkan dan ketuk palu, dia akan otomatis dianggarkan dalam APBD karena mata acaranya sudah ada, sudah termaktub. Jadi kalau kita tiba-tiba ada hari ini kemudian kita minta dianggarkan, kitanya angkat tangan, bingung nyari sumber pembiayaannya dari mana. Karena sumber pembiayaan itu harus disahkan oleh Baplit Bangda dan disahkan juga oleh DPRD melalui ketuk palu. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin satu event yang besar, jauh-jauh hari nanti begitu ada musrembang, usulkan kita mau bikin apa. Ya berupa proposal dengan RAB-nya yang rinci. Makanya saya sarankan di Bang Umar, tahun depan kita bikin event yang besar. Mungkin tidak di sini, kita punya Balai Patriot, kita punya Taman Plaza Patriot Indramayu. Kita bisa kerahkan sebanyak mungkin teman-teman seniman yang ada di Kota Bekasi. Bahkan kita undang semua seniman yang ada di Nusantara. Kira-kira gitu. Hari ini pun saya bangga banget, ternyata hari ini yang hadir bukan hanya orang Bekasi. Katanya ada dari Kalimantan. Ada Pak yang dari Kalimantan ya? Ada dari Kalimantan Pak. Terus ada lagi dari daerah, pokoknya dari daerah luar Jawa. Karena ini kita bangga sekali bahwa Kota Bekasi sudah didatangi oleh teman-teman maestro-maestro hebat dari seluruh Nusantara. Tepuk tangan buat kita semua. Mungkin kita mohon maaf karena ternyata di Kota Bekasi kok begini-gini aja acara seni dan budayanya. Ya memang, namun bagaimanapun kita terus bergeliat. Kita terus bergeliat dalam event-event seni budaya yang memang terus kita hadirkan. Bahkan salah satu misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi adalah bahwa setiap akhir pekan harus diadakan event-event seni dan budaya di pelosok-pelosok Kota Bekasi. Hari ini adalah salah satu bagiannya. Jadi hari ini Pak ada 5 event budaya. Salah satunya nanti ada mapak tahun Saka kalau salah, itu di daerah Mustika Sari, Mustika Jaya. Sampai malam ada wayang golek. Jadi kayak gitu. Ternyata jangan diri Pak. Hampir selamat datang Bapak. Hampir di seluruh pelosok Kota Bekasi, di sudut-sudut kampung, seni budayanya terus tumbuh dan berkembang. Jadi adalah kebanggaan buat kita bersama. Mungkin tidak panjang lebar, itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pemerintah Kota Bekasi. Kami menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kita tidak bisa hadir ke tempat ini. Kemudian saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Belantara Nusantara ya. Mudah-mudahan di tahun mendatang kita bisa bikin event yang lebih luar biasa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Ketua, hormat, kemudian kepada kaum Guntur, kemudian Pak Ridwan, kemudian kepada Bapak Ibu semua yang beri maaf tidak sempat saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan
hal yang sangat berbahagia sekali Bapak Ibu semua. Tadi Pak Umar sampaikan bertepatan kita dengan hari puisi. Semalam saya alhamdulillah sempat menghadiri HPI yang ke-13 ya Pak Umar ya, Hari Puisi Indonesia itu yang ke-13. Tapi alhamdulillah sudah baru di SKK Menteri Kebudayaan pertama di SKK per 26 Juli tahun 2005. Jadi sudah sah menjadi Hari Puisi Indonesia tanpa libur. Di catatan semalam Pak Kabir. Jadi SK-nya Hari Puisi Indonesia tanpa libur gitu. Tanpa libur. Ini sebuah kebahagiaan kita bersama, apalagi Pak Menteri setiap upacara seni dan budaya ini sudah mulai menjadikan hari. Bahkan ada juga Hari Komedi Nasional kemarin Pak. Hari Komedi Nasional bertepatan dengan hari lahir ulang tahunnya Bing Slamet ya Pak. Jadi akan banyak hari-hari, ada hari wayang, hari topeng dan lain-lain. Dan tadi juga bicara dengan Pak Ketua, Pak BKB kita ada topeng dan kasih dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang penting tadi disampaikan oleh Pak Ketua, bagaimana puisi ini dengan Hari Puisi ini bisa menyatukan budaya di Indonesia. Kekuatan dari puisi ini adalah bahasa. Nah, bahasa ini lah yang ternyata mempersatukan kita. Dengan pantun tadi, kok menyampaikan cakep itu sudah menjadi nasional tuh. Oke, kalau misalnya kita ini ada yang pantun cakep, jadi cakep itu sudah menjadi bahasa bersama. Artinya adalah bahasa yang akan mempersatukan kita, dan bahasa juga yang mempersatukan kita. Papua itu saya kebetulan bertugas di Papua juga, sekarang nggak ada tugas di Papua. Yang dulu 1 provinsi sekarang jadi 5 provinsi. Dulu 1, kalau kita lihat di Taman Mini itu cuma 1 saja rumah adatnya itu kan 1 aja tuh ini Pak Kabir. Sekarang 5 Pak Kabir. Itu kalau dulu pakai koteka, sekarang mungkin kotekanya bisa 2. Saya tanya kebetulan saya di daerah Papua mana? Papua Barat itu jadi Papua Barat Daya. Nah, Papua Barat Daya ini apa? Dulu kan cendrawasih, sekarang kita balik belum ke suara, jadi mungkin bisa. Nah, begitu juga nih persoalan tadi kita diskusi yang berikutnya, bagaimana itu topeng di Bekasi, tapi itu kok menjadi warnanya Betawi, Jakarta. Kita bedakan Jakarta dan Betawi kan. Nah, nanti mungkin perlu diskusi mana yang administrasi, batas administrasi, mana yang batas budaya. Sama juga di Sumatera Barat tempat saya berasal, budaya yang kalau sekarang budayanya sampai ke Malaysia, sampai juga ke Kalimantan situ, tapi batas daerah itu cuma Sumatera Barat. Nah, ini perlu diskusi pajak. Nah, ada batas budaya, batas administrasi. Tapi satu hal yang mempersatukan kita itu adalah bahasa. Ujung daripada bahasa itu adalah halus budi dan sikap. Itulah tujuan kita berbahasa. Lama berbahasa berpantun ini, lama-lama kan kita yang biasa bahasanya nyaplak kalau dibilang orang ini ya apa ini punya masa. Nah, pelan-pelan dengan berbahasa kita halus. Tidak hanya akhirnya bahasa kita yang halus, sikap dan perilaku kita juga menjadi halus. Karena itulah Indonesia dikenal dengan kehalusannya. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita makin santun, makin bersikap halus, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan perilaku. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Insinyur Denny Lesman. Untuk selanjutnya kita akan ada pembacaan puisi. Baik, silakan duduk. Teman-teman sekalian, kehadiran teman-teman di sini sangat berarti buat kami dan buat kita. Terus sama saja, Datuk, saya ini orang Bekasi asli yang lagi sedih, Bang Ridwan.
kita kayaknya pantun ini lucu dengan bahasa Bekasi, tapi orang Bekasi sekarang nih, entah pendatang entah yang lama, udah nggak ngerti apa itu lucu, apa itu kaget kalimat. Jadi setiap saya berkata harus dijelaskan dulu, ini begininya. Seharusnya wajar malah jadi anteng sebab nggak ngerti itu tentu repotnya Bekasi ini kan pengumuman. Jadi nggak ngerti bahasa Bekasi yang aslinya ya. Begitu pula kamus-kamus bahasa Bekasi yang kami susun itu selalu nambah kosakata, nambah lagi. Jadi selalu berubah dinamisasi di Bekasi. Saya sendiri enggak, kami orang-orang Bekasi ini budaya Bekasi yang pengen saya jaga, saya pertahanin. Selain barang-barang kuliner yang bermacam-macam, bahasa sehari-hari orang Bekasi yang ya punah sih kagak, hanya kadang-kadang bingung kita orang ngertiinnya gitu, bingung artinya. Paling-paling yang ngerti Pak Uji, Pak Ridwan, Bang Uman, nggak serba banyak. Udah begini udah malu, nggak pernah ngerti. Mungkin Ibu Ridwan mungkin nanti, Ibu Ridwan dua-duanya ngerti, saya tahu Bekasi. Nah, di bulan-bulan terakhir ini saya pengen deketin orang Batak. Jadi deketin orang Batak itu, maka saya karang-karanglah beberapa pantun yang berbau Batak. Andai kan tadi saya tahu di satu akan saya karang selama 1 bulan pantun-pantun yang berbahasa Minang. Bukan berbahasa barangkali bernuansa Batak demikian. Namun demikian saya tidak ngerti bahasa Batak sama sekali. Judulnya Pantun Batak Bekasi. Ini lagi disusun dalam sebuah buku yang sudah ditungguin oleh kita ini. Ini saya ambil nopil ya. Dengerin ya. Mudah-mudahan nanti barangkali yang Bekasinya. Kalau ucap penambal ban sayang disayang istrinya Udin Parapat, udah cocok harganya goban, begitu parahnya peak dia tawar kurang seperempat. Tahu nggak goban? Goban itu kan goban. Nah gitu. Kalau ditawar seperempat itu berarti berapa cek? Pokoknya kurang seperempat. Dia pengacara Tuan Victor Singaringbun. Ini pengacara Victor Singaringbun. Rumahnya Blailir Tambun. Rumahnya Blailir Tambun. Palanya puyang ke ubun-ubun. Anak gadisnya baru dilamar duluan obun. Ini orang Batak semoga nggak marah ini. Danau Toba Gunung Sitoli. Itu berarti itu tahun ini. Sekarang berbahasa Pantun cakep ya. Danau Toba Gunung Sitoli. Di pegunungan Batus. Udah gua coba berkali-kali punya pacar gadis Batak, punya pacar gadis Batak selalu lulus. Dapat orang Jawa. Orang Jawa berasapnya banget. Ini Danau Toba Pulau Samosir Kota. Belum. Nama lengkapnya Betty Hasibuan. Nama lengkapnya Betty Hasibuan. Lakinya kulit angkut di
wajahnya emang keibuan, saya di pantatnya ada tumbuhan. Tahu tumbuhan? Tahu tumbuhan? Tahu tumbuhan? Bisul. Bisul. Tumbuhan. Bisul gue. Terus dua lagi. Selain yang dulu. Danau Toba, Pulau Samosir, peloncat langit digedein. Udah gua coba, udah gua taksir, itu motor BPKB-nya lagi digedein. Itu nama motor itu. Terakhir sama nanti berarti bersiahan berarti semuanya masuk barat semua. Banyak yang salut sama Wilson Huta Barat, dekat sama orang dalam, dekat sama aparat, terlibat kasus dia kena jerat, dipakai oleh bininya sekarang. Enggak ampun, terakhir paling dulu ngomong jajak menerima semesta. Dia bernama Fredrik Lumpan Korban. Lumpan kemana ya? Sekarang pindah ke Pasuruan sama rezim yang lalu. Dia orang Pasuruan, kini profesinya udah enggak karuan. Sementara kemarin dulu bawa depan, mohon maaf, jangan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur. Simpan nomornya, amankan nomornya. Dan memasuki dunia baru, walau terkadang ada cobaan berat, namun kita takkan pernah menyerah. Cahaya hidup bersinar cerah, menginspirasi dan memberi bahagia. Bersama kita sukses dan berkah, mari berbagi saling mendukung. Di dalam hidup ini kita berjuang bersama, meraih impian dan memasuki dunia baru. Walau terkadang ada cobaan berat, namun kita takkan pernah menyerah. Cahaya hidup bersinar cerah, menginspirasi dan memberi bahagia. Bersama kita sukses dan berkah, mari berbagi saling mendukung.